saya Hedi Hermawan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Blitar. Pada siang hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani rekan saya yaitu Ibu Amalia Ambarwati yang mengampu guru kelas 4 pada PT SD Negeri Kambuhan 1, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Selamat siang Bu Amalia. Selamat siang Pak Edi. Jadi begini Bu, terkait rencana kita untuk observasi, hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi dulu. Dari kegiatan pra-observasi nanti kita berharap agar pada saat kegiatan observasi nanti pembelajaran Bu Amalia di kelas bisa lebih siap lagi, kemudian bisa lebih percaya diri ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Kira-kira begitu ya Bu? Ya, Pak. Baik Bu, untuk memulai kegiatan pra-observasi hari ini, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Lia. Salah satunya, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Lia dari kegiatan pembelajaran nanti saat observasi itu apa Bu Lia? Untuk kegiatan pembelajaran nanti saya akan mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila, itu tentang elemennya Pancasila. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami makna Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Lia, dari tujuan pembelajaran yang Bu Lia sampaikan tadi, bagaimana dengan area pengembangan kompetensi yang ingin ditingkatkan dari peserta didik nanti? Untuk area kompetensi yang akan ditingkatkan yaitu melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui makna Pancasila dengan tepat beserta simbolnya. Selanjutnya, dengan diskusi atau berkelompok nanti peserta didik diharapkan dapat menyebutkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang Bu Amalia sampaikan tadi dan area pengembangan yang sudah disampaikan Bu Amalia tadi, mohon bisa dijelaskan terkait dengan rencana pembelajaran yang akan kita observasi besok. Kira-kira strategi, metode, atau model pembelajaran yang seperti apa yang akan diterapkan oleh Bu Amalia? Baik. Untuk strateginya, besok saya akan menggunakan strategi kolaboratif untuk bekerja sama. Sedangkan untuk metodenya, saya akan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Untuk model pembelajarannya, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Ya. Baik, jadi yang disampaikan Bu Amalia tadi untuk terkait rencana pembelajaran yang akan kita observasi besok dengan strategi yaitu kolaborasi. Ya. Kemudian metodenya ceramah dan model pembelajarannya problem based learning ya. Untuk metode tadi ada ceramah, tanya jawab. Oh ada ya, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ya. Baik, dari rencana yang Bu Lia sampaikan tadi untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran besok, bisa dijelaskan Bu, media-media apa, mungkin alat peraga apa yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi besok? Untuk besok rencananya saya akan membuat media, karena saya Pancasila akan menampilkan gambar lambang Garuda Pancasila, karena di situ ada simbol-simbolnya dari sila 1 sampai sila 5. Terus saya juga ada video tentang Pancasila juga. Jadi untuk media pembelajaran yang akan digunakan antara lain lambang-lambang Pancasila, kemudian video pembelajaran, seperti itu ya Bu ya. Sekarang pertanyaan terakhir Bu ya, kira-kira dari rencana pembelajaran ini tadi yang Bu Lia sampaikan, kapan mau direalisasikan atau diimplementasikan? Rencananya mau saya implementasikan itu besok hari Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Oh ya, berarti besok ya? Ya, Besok Selasa jam ke berapa Bu?
jam ke 1-2. Oh gitu ya. Baik, jadi tadi saya ingin menyampaikan tujuan kita praobservasi tadi ingin agar pembelajaran Bulia di kelas semakin siap ya, semakin mantap lah, kemudian lebih percaya diri. Besok saya akan memantau, melihat kegiatan pembelajaran yang Bulia laksanakan di kelas ya. Dan nanti setelah kegiatan pembelajaran selesai, setelah observasi selesai, saya mohon waktu sebentar untuk kita diskusi seperti ini, tapi temanya pasca observasi. Itu ya. Baik, kira-kira demikian Bu Lia untuk diskusi hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam pertama Ya. di kelas 4 ya Bu? Ya, Mas. Kita ketemu di kelas, kita melaksanakan kegiatan observasi. Baik Bu Lia, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat siang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Nah, alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini sehat semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Zia dipimpin doa. Nah, gerak doa mulai. Doa selesai. Nah, gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ayo sekarang dipimpin Pancasila dulu ya. Yang gerak ini. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Musyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji murid. Janji murid. Demi kehormatan ibu ayah dan sekolah. Demi kehormatan ibu ayah dan sekolah. Kami bersikap dan bercakap sila. Kami bersikap dan bercakap sila. Terima kasih ya. Sebelum nanti kita hari ini belajar tentang nilai-nilai Pancasila dan kepala-kapalnya. Selanjutnya
Nah, kalian pernah menyanyikan lagu Garuda Pancasila di mana saja? Di sekolah. Di sekolah. Lima pernah nyanyi apa tidak? Pernah. Garuda Pancasila. Pancasila sebagai apa? Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Dari lagu ini Pancasila itu ada berapa toh istilahnya? 5. Panca itu artinya 5. Nah, nanti pada pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang memahami makna Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita belajar mulai dari sila pertama sampai sila yang ke-5. Ayo, sila pertama tadi bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua? Sila ketiga? Indonesia. Sila keempat? Sila kelima? Bapak semua ya Pancasila di sini. Ini gambar apa? Garuda Pancasila ini berarti sebagai apanya negara? Lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila. Kalian amati. Di dalam gambar ini kalian menemukan apa saja? Apa? Pita. Ada pita ya, di bawahnya ini ada pita. Terus ada apa lagi? Ada bintang. Rantai. Pohon beringin. Kepala banteng. Tadi dan napas. Nah, ini terus burungnya hadapnya kemana? Kanan. Nah, dari gambar ini merupakan simbol-simbol Pancasila. Kalau bintang itu sila ke-1, rantai 2, pohon beringin 3, kepala banteng 4, tadi dan kapas 5. Terus ada membawa pita, bunyinya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang artinya itu artinya ya. Nah, sekarang mari kita berkelompok. Silakan kalian membentuk setiap satu kelompok itu 4 anak. Karena di sini ada muridnya 13, jadi satu kelompok ada yang 5. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Bangkunya dibalik. Sampai kelompok berapa? 1. Bisa di sini kelompok 1. Kelompok 1 berarti gimana? Ini Aslam Dimas tadi. Kelompok 2 kelompok 2 Diana Rahma Naila Rizka. Ya, kelompok 4 kelompok 3 Sofi Inara Alin Indri. Ya. Nah, nanti silakan kalian lihat videonya dulu. Setelah lihat video nanti saya akan memberikan gambar kerjanya. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali berjumpa di Citra Virtual Class. Berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
bersama. Hari ini kita akan belajar tentang dasar negara kita. Ada yang tahu nggak nih, apakah dasar negara Indonesia? Ya, betul sekali. Dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, dalam video belajar ini, kita akan mengenal simbol, makna, dan penamaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tak kenal? Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini disimbolkan dengan bintang tunggal berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam. Bintang emas bersudut 5 ini diartikan sebagai cahaya Tuhan. Makna sila pertama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, setiap orang harus taat terhadap aturan agamanya. Yang ketiga, setiap orang bebas memeluk agama masing-masing. Dan toleransi sesama umat beragama dan antar umat beragama. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut, menghormati pemeluk agama lain, dan hidup rukun dalam toleransi. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini disimbolkan dengan rantai berwarna kuning dengan latar belakang berwarna merah. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai tersebut saling berkaitan, yang berarti setiap manusia harus bersatu sehingga kuat layaknya rantai. Makna sila kedua antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, bangsa Indonesia anti terhadap penjajahan. Yang ketiga, beradab dalam setiap tindakan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila kedua antara lain mengunjungi teman yang sakit, menyambungi fakir miskin, dan berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini disimbolkan dengan pohon beringin dengan latar belakang berwarna putih. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Akan mengacu pada pohon beringin sebagai lambang yang mewakili keragaman budaya di Indonesia. Makna sila ketiga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mencintai persatuan dan kedamaian. Ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga antara lain mencintai dan memakai produk buatan Indonesia, cinta tanah air, dan ikut serta menjaga keamanan lingkungan. Sila keempat berbunyi kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah berwakil. Sila ini disimbolkan dengan kepala banteng dengan latar belakang berwarna merah. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Sebagai manusia yang selayaknya bersifat sosial, pengambilan keputusan hendaknya dilakukan melalui
Musyawarah yaitu pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah. Makna sila keempat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, berani bertanggung jawab terhadap setiap keputusan. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat antara lain berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan masalah, tidak memaksakan pendapat atau kehendak sendiri, dan ikut serta dalam pemilu atau pemilihan. Sila kelima, berunding keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini disimbolkan dengan padi dan kapas dengan latar belakang berwarna putih. Padi dan kapas diartikan sebagai salah satu kebutuhan dasar rakyat Indonesia tanpa memandang bentuk kayu. Artinya, tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lain dalam hal memenuhi kebutuhan tersebut. Makna sila kelima antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adil, tetapi bukan berarti harus sama. Yang kedua, mau bekerja keras. Yang ketiga, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila kelima antara lain bersikap adil pada sesama, menyeimbangkan hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Nah, anak-anak, mari kita menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kalian sudah melihat video tentang makna, simbol, makna, dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila yang pertama tadi contohnya apa? Sila yang pertama contohnya, contoh perilakunya, sikapnya. Kalau simbolnya ya benar-benar. Kalau contoh perilakunya kan beribadah sesuai agama masing-masing. Kalau sila kedua tadi contohnya apa kira-kira? Masih ingat? Menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga tadi apa contohnya? Ya, contoh sikapnya apa? Bersatu, ya, bermain bersama-sama. Sila keempat, contohnya apa? Bermusyawarah. Sila kelima contohnya saling memenuhi hak dan kewajiban yang berkaitan kita dengan Tuhan. Sila kedua nilainya tentang kemanusiaan, saling tolong menolong. Untuk sila yang ketiga nilai persatuan dan juga cinta tanah air. Untuk yang keempat itu nilai kerakyatan, seperti musyawarah, diskusi. Dan sila yang kelima yaitu nilai tentang keadilan, harus adil.
perhatikan temannya yang di depan ya. Jadi silakan dibuka dulu siapa yang membuka presentasi. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Dari siapa? Mas akan diseleksi. Silakan dibaca ya. Sila yang ke-1 simbolnya apa? Contoh perilakunya apa? Contoh perilakunya apa? Ini apa? Ibadah. Orang yang beribadah. Oh. Makan sebelum makan, berdoa sebelum makan. Doa sebelum makan. Sekarang yang nomor 2. Sama lagi ada ya? Perhatian. Yang agak keras ya. Sedekah pada orang yang berdoa. Terus sakit. Meminjam pensel pada teman. Menolong. Orang yang ketiga, ayo yang lainnya tolong diperhatikan temannya di depan ya. Dibenarkan ada yang salah atau tidak. Silakan. Ayo perhatikan teman-teman. Ya. Dari kelompok 1 kira-kira ada yang salah apa tidak tadi? Ada. Bagian apa yang salah? Sila yang ke-3 apa yang salah? Bermusyawarah. Seharusnya musyawarah itu sila keberapa? Terus tadi dia bilang sila kelima. Sila kelimanya bagaimana? Apa? Bermain dengan teman. Seharusnya kalau bermain dengan teman itu masuk sila keberapa dia? Bermain dengan teman sama-sama 3. Nah, nanti ini yang salah nanti silakan dibenarkan kembali ya. Dan silakan ditutup presentasinya. Presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok 1. Kelompok berapa? 2.
Dari kelompok 2 ada yang ditanyakan? Kelompok 1 tidak ada yang tanya? Apakah sudah benar tadi perilakunya? Kelompok 3 ada yang tanyakan? Benar. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Demikian. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya terakhir kelompok 3. Terus yang kedua. Apa gambarnya apa? Itu gambarnya apa? Membeli orang miskin. Terus menolong teman. Lah yang ketiga. Agak keras ya. Apa? Bermain. Upacara. Terus meminjami pensil teman. Sila yang keempat. Kepala banteng. Ya. Musyawarah. Diskusi. Terakhir saya kelima. Sudah selesai? Ya. Ada yang tanyakan? Benar. Ya. Kalau sudah silakan ditutup presentasinya. Nanti kalian sudah presentasi ya, presentasi tentang simbol dan juga contoh perilakunya. Hari ini kalian sudah belajar apa saja? Nilai-nilai Nilai-nilai Pancasila, makna, terus simbol Pancasila. Sekarang saya bagikan ini. Nanti silakan kalian tuliskan atau gambarkan perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran hari ini.
Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Indra. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pengajar praktik. Alhamdulillah kemarin saya sama kuliah sudah melaksanakan pra-observasi sama observasi dan hari ini mau menjadwalkan untuk pasca observasinya. Nanti di bulan satu kan mungkin memberikan penguatan atau refleksi dari kegiatan pasca observasi. Saya terima kasih Bu Amalia sudah saya Bu Amalia ngajar kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 ya. Sama Pak Adit kelas 6. 6 ya. Monggo. Baik Bu Lia, atas kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin, tujuannya hari ini pasca observasi adalah mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung, yang telah Ibu Amalia lakukan ketika observasi kemarin. Dari pengamatan saya luar biasa sekali Bu Lia menuntun dan membimbing anak didiknya, siswanya sampai selesai. Mereka juga aktif, senang ada dalam pembelajaran tersebut. Ada juga yang saya amati dan saya catat ketika diferensiasinya atau diferensiannya mengapa, termasuk diferensiasi kontennya. Kemarin berupa sila-sila Pancasila yang dikemas dalam bentuk video. Kemudian saya catat kemarin ada lagi yaitu tentang diferensiasi prosesnya kuliah mengambil demonstrasi, diskusi kelompok. Nah, ada lagi yang lebih menarik, anak-anak diajak refleksi ya kemarin ya, merefleksikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan kuliah tentang nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Menindaklanjuti kegiatan kemarin kuliah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada kuliah. Yang pertama, ini perasaan kuliah ketika observasi kemarin bagaimana? Untuk perasaannya saya merasakan Iya. ada observasi.
kemarin juga saya juga banyak belajar dari beliau. Kemudian bisa diceritakan kembali beliau terkait pengembangan kompetensi dan langkah-langkah atau tahapan rencana pembelajaran yang telah dia laksanakan. Untuk pembelajaran kemarin kan kelas 6 itu belajar tentang makna yang terkandung dalam Pancasila dan juga simbol Pancasila dan juga sikap atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan standar Pancasila. Jadi untuk makna itu anak-anak belajar dari video-video yang sudah saya terapkan. Sedangkan untuk penerapannya itu anak-anak saya beri tugas kelompok. Di situ anak-anak menjadikan atau memasangkan gambar sikap yang sesuai dengan perilaku dalam simbol Pancasila. Nah, kemudian selanjutnya beliau sejauh mana keberhasilan beliau dalam menggunakan strategi mungkin model pembelajaran atau pendekatan ketika pembelajaran kemarin. Untuk strateginya saya menggunakan strategi diskusi atau kelompok. Untuk pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berbasis metodenya saya biasanya menggunakan tanya jawab, dan diskusi. Menurut beliau ada nggak kendala-kendala selama menerapkan strategi yang disampaikan beliau tadi selama pembelajaran kemarin? Untuk kendalanya itu mengkondisikan siswa supaya bisa tertib sama mengenai pembelajaran. Karena siswa saya seperti dilihat kemarin itu ada anaknya ketika kegiatan kelompok itu masih ada yang berjalan-jalan. Kelompoknya Diki. Iya, Diki. Selanjutnya bagaimana beliau dalam menyelesaikan permasalahan itu atau solusinya bagaimana beliau untuk mengatasi kendala ini? Untuk mengatasi kendala tersebut saya selalu kepada anak supaya berat. Jadi sebelum kelas baru biasanya saya dengan anak itu membuat diagram kelas. Jadi apa yang harus disepakati selama proses pembelajaran. Jadi nanti ketika ada anak yang seperti kemarin itu cukup mengingatkan tentang keyakinannya itu. Kira-kira kapan beliau mau melaksanakan perbaikannya ini dari strategi untuk mengatasi kendala atau masalah-masalah yang terjadi kemarin ini masalah khusus atau bagaimana? Mengatasinya insya Allah saya akan laksanakan di pertemuan terima kasih. Baik, beliau tadi pertanyaan tadi sudah mengatakan rencana maupun pilihan lanjut yang akan dilaksanakan dari beliau. Mungkin dari pengajar Pak Iwan mau memberikan penguatan atau refleksi. Baik, terima kasih tadi beliau. Ini kalau saya amati mungkin sebagai wujud dari kita memudahkan yang namanya belajar sepanjang hayat. Walaupun kita ini seperti seorang guru, tetap kita itu kalau untuk ingin berkembang, karena ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang. Jadi kalau kita tidak mau belajar, kita tidak akan tertinggal dengan sendirinya. Nah, itu budaya yang bagus yang juga perlu kita kembangkan. Hanya mungkin harapan saya ke depan Pak Edi dengan berkolaborasi dengan lebih banyak lagi untuk budaya belajar sepanjang hayat kita. Di salah satunya adalah seperti mengajarkan permasalahan-permasalahan yang kita itu sama secara fasilitas kelas. Jadi mungkin dari sana bisa menjadi sebuah ajang saling sharing, saling berbagi praktik baik di antara kita untuk supaya kita bisa menyempurnakan pembelajaran kita. Jadi secara keseluruhan dari tahapan pra maupun observasi yang sudah dilakukan Pak Edi kepada kuliah ini secara umum sudah mampu mencerminkan memfasilitasi bahwa Pak Edi seorang coach yang baik kepada coachnya dalam hal ini kuliah. Dalam hal ini kuliah juga saling sharing kepada Pak Edi tentang permasalahan yang ditemui pada saat pembelajaran di kelas. Nah, itu
bisa saling kolaborasi. Saya pun demikian, dalam posisi saya ini berkaca dari apa yang dilakukan Pak Edi dan Buya ini, ada beberapa hal yang mungkin saya perlu banyak belajar dari panjenengan juga. Saya ada wawasan baru dari panjenengan juga. Oh, ternyata salah satu yang tadi sempat saya amati sebentar, bahwa untuk apa ya, untuk mengkondisikan anak dengan berbagai macam karakter, terutama dalam hal anak yang punya kebutuhan khusus itu dalam arti pendampingan pembelajaran yang lebih dari sekolah yang lainnya, itu ternyata perlu strategi yang bagaimana kita bisa dalam satu kali praktek pembelajaran itu dengan berbagai strategi yang upayakan tadi, seperti tadi beberapa cara upayakannya itu saya juga menjadi masukan bagi diri saya sendiri sebagai pengajar untuk saya melakukan kelas saya sendiri. Jadi seperti ini perlu kita kembangkan nanti untuk kedepannya semua pengajar, supaya kita punya budaya untuk saling belajar, tidak saling menjatuhkan atau menjatuhkan, tapi bisa jadi sharing. Itu bagus sekali Pak, nanti juga sangat bermanfaat. Makanya cara menggalinya ya memakai metode coaching ini, sehingga tidak merasa kita didikte atau tidak merasa kita diberi, karena kita berada di dalam satu lingkungan yang setara, baik kita berijazah negeri maupun berijazah swasta, baik kita PNS maupun P3K atau honorer, tetap kita punya posisi yang sama, yaitu sebagai ibu rumah. Itu yang perlu kita budayakan dan kita ibaskan ke sesemua jalan, sehingga mungkin nanti ke depan tidak harus mengajar itu satu orang, tapi kita bisa mana tim kecil, bisa saling langsung kurang di situ. Saya pun juga nanti akan belajar membudayakan seperti itu, kurang lebih seperti itu Pak. Dan nanti dengan kompetensi yang akan dilakukan oleh Buya tadi punya target ya Bu, depannya akan seperti apa, terus nanti mungkin apa yang dibutuhkan, termasuk barangkali akan berkolaborasi dengan siapa nanti setelah Ibu dapat pengimbasan dari Pak Edi, barangkali nanti di forum EGMP kabupaten atau kecamatan, nanti kita bisa saling berbagi praktek baik, saling mendukung. Ke depan juga Ibu kalau misalnya diberi kesempatan untuk mendapatkan minat pendidikan guru penggerak, juga ini menjadi modal yang mungkin tidak terlalu besar, tapi minimal jadi pengalaman yang bisa berguna. Itu saja barangkali Pak Edi nanti ke depannya apa yang sudah direncanakan kompetensi pengembangan kompetensi itu ditindaklanjuti dengan program-program teknis yang bisa kita lihat dan syukur-syukur bisa berkesinambungan. Demikian mungkin dari paparan dari saya. Jadi secara umum sudah proses coachingnya sudah menghasilkan hasil yang baik, dan itu perlu dilakukan. Terima kasih Pak Haji saja. Terima kasih Mbak atas masukannya, ini insya Allah manfaat buat saya dan beliau dari yang disampaikan dari ulama ini kolaborasi dengan